Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Baradaya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Jola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Baradaya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Baradaya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan, jangan ada ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial-inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial-inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar,
ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah ditikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Dari sekolah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seratita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Baradaya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Baradaya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Baradaya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal
Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan. Jangan ada yang ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah ditikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Seratita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan.
Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Barat Daya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan, jangan ada yang ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil,
terus dalam keadaan mabuk. Waktu anak saya kan sudah dikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi bantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Seratita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Barat Daya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan. Jangan ada yang ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu.
masyarakat Ambon khususnya sudah malu dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah dikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Dari Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seratita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Barat Daya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi.
Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan. Jangan ada ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu, karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah ditikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seratita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Baradaya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan
Rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Barat Daya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 orang menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan, jangan ada yang ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya,
Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah ditikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada alat, dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Seratita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Baradaya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Baradaya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Baradaya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan. Jangan ada yang keterbukaan. Istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu. Kalau kita malu-malu, karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana. Tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena
foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus ya saya minta itu pelaku harus dibuka maskernya, jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah dikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Baradaya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Baradaya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Baradaya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut.
Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan. Jangan ada yang ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah ditikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Seradita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Barat pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban,
kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Barat Daya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 orang menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan, jangan ada yang ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu,
tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP dia buang mayatnya, tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah dikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Baradaya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Baradaya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Baradaya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan. Jangan ada yang keterbukaan, istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu. Kalau kita malu-malu, karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah
hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah dikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seratita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Baradaya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Baradaya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Baradaya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya,
Terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 orang menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan. Jangan ada yang ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah ditikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Seratita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong
Papua Barat pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Barat Daya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 orang menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan, jangan ada ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat, sepertinya
bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah dikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seratita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Baradaya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Baradaya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Baradaya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya
meminta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan. Jangan ada yang ketertutupan. Istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah dikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu. Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi pantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Seradita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Barat Daya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka, Distrik Maladumes,
Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan, jangan ada ketertutupan, istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial. Karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya. Karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya. Terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan. Karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP, dia buang mayatnya. Tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Terus kalau memang seperti keterangan yang dari komandannya atau siapa itu sudah melakukan hubungan badan di dalam mobil, terus dalam keadaan mabuk, waktu anak saya kan sudah ditikamnya di luar mobil, berarti dia punya pakaian dalam itu tidak bisa sama-sama dengan dia punya jenazah di TKP yang orang ketemu. Itu yang masih saya belum terima itu.
Kalau itu dia lakukan dalam keadaan mabuk, pasti dia sadar, baru dia tahu ada alat, dia punya barang-barang, pasti buang di mana tidak bisa di satu tempat. Terus topi tikar itu atau topi bantai itu bukan milik anak saya. Dan dia itu saya tahu orangnya tidak tahu pakai topi. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Seratita. Keluarga Maluku menggelar aksi bakar lilin di ruas Jalan Yosudarso di depan markas Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka mengenang 7 hari kematian Keisha Irena Yola Lestaluhu yang tewas dibunuh oknum TNI AL. Bakar lilin tersebut diikuti keluarga korban, kerabat, serta sejumlah tokoh Maluku. Tampak ibunda korban, Amina Latale, membawa foto putrinya dalam dekapan. Ketua Perhimpunan Keluarga Pulau Ambon, Aloysius, mengatakan rangkaian aksi diawali dengan doa bersama. Ia menegaskan sejak awal mulai dari tahapan pemeriksaan hingga saat ini, keluarga Ambon dan Maluku ikut mengawal kasus tersebut agar terang benderang ke publik. Pihaknya mendesak proses hukum secara transparan. Tokoh Maluku lainnya, Sanusi Rahaningmas, menyebut aksi bakar lilin tersebut sebagai bentuk kebersamaan bersaudara orang Maluku di Papua Barat Daya. Sementara itu, Ibunda Keisha Irena menduga adanya kejanggalan dalam kasus kematian putrinya tersebut di Pantai Sauka Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sebab kronologi yang diungkap oleh pihak TNI Angkatan Laut dan kondisi tubuh anaknya berbeda. Ia menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer tidak runtut. Dalam keterangan disebutkan adanya hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Namun saat ia melihat kondisi tubuh anaknya, terdapat luka memar dan luka ukiran berbentuk hati di bagian punggung. Ia pun menilai rilis kronologi pembunuhan oleh oknum TNI AL yang disampaikan pihak polisi militer Angkatan Laut tidaklah runtut. Dalam keterangan disebutkan ada hubungan badan beberapa kali hingga terjadinya penikaman terhadap Keisha. Ia pun menduga pelaku berjumlah lebih dari satu. Sebelumnya, Pomal Lantamal 14 Sorong menjelaskan pelaku berinisial ASWP berpangkat Kelasi. Mereka berkenalan di sebuah klub malam pada 13 Januari 2025. Keduanya juga sempat berhubungan intim dalam perjalanan menuju hotel, namun memutuskan untuk menuju ke Pantai Sauka. Kepala Seksi Penyelidikan dan Kriminal Litkrim Pomal Lantamal 14 Sorong, Mayor PM Anton Sugiharto, mengungkapkan peristiwa tragis terjadi akibat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku setelah cekcok tersebut mengambil sangkur dan menikam korban sebanyak 32 kali di bagian dada dan punggung. Saya minta agar masalah ini dituntas dengan keterbukaan. Jangan ada keterbukaan, istilahnya tidak ada titik terang, karena dari pihak kami keluarga besar sudah terlalu, kalau kita malu-malu karena kita orang Maluku itu identik dengan marga. Kita punya marga itu sudah hancur, kita sudah terbuka di mana-mana. Foto anak saya sudah tersebar di mana-mana, tapi pihak pelaku kenapa masih ditutup-tutupi? Yang saya minta agar pelaku ini wajahnya jangan ditutup, harus dibuka, harus tunjukkan. Karena foto-foto anak saya itu sudah tersebar di mana-mana. Terus, ya saya minta itu pelaku harus dibuka. Maskernya jangan kasih inisial, harus nama lengkap. Karena kami bukan cuma orang tua, marga besar keluarga Lestaluhu sudah malu. Masyarakat Ambon khususnya sudah malu, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Jadi saya minta supaya masalah ini jangan ada ketertutupan, harus ada keterbukaan. Jadi pelaku
pelaku harus dibuka wajahnya, terus namanya harus lengkap, tidak pakai inisial karena dari saya tidak mengerti dengan hukum, tapi kalau saya lihat itu kayak tidak sesuai dengan apa yang saya lihat pada kondisi anak saya, karena di kondisi anak saya itu wajahnya itu memar, ada memar-memar di wajahnya, terus dari luka yang saya lihat sepertinya bukan kesengajaan, bukan kebetulan, ada unsur kesengajaan karena luka yang di belakangnya itu ada bentuk love, dan orang yang lakukan ini seakan-akan bahwa dia tunjukkan dia punya rasa dendam, sakit hati yang sudah lama. Kalau itu cuma sudah baru pertama kali bertemu, tidak seperti itu. Memang baru pertama bertemu, tapi mungkin sudah ada unsur dendam atau rencana-rencana lain di balik itu. Ya, karena sesuai dengan keterangan dari pimpinannya, kalau pelaku melakukan itu, setelah itu sampai di TKP dia buang mayatnya, tapi yang sampai hari ini belum ada alat bukti. Kenapa kunci bisa ditemukan, tapi alat buktinya tidak ditemukan? Download Tribun